Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Furkan. NIM saya E1B018039. Langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi perkuliahan saya, yaitu pemerintah desa dan pemerintah daerah. Bukan sih semuanya, tapi hanya sebagian-sebagian yang memang saya rasa ini adalah dasar bagi kita untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah desa, serta alur koordinasi dan sebagainya itu. Jadi stay tune dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel saya. Walaupun channel saya ini baru, tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai hal yang paling mendasar dulu nih dari materi kita atau pembahasan kita, yaitu apa sih pengertian dari pemerintah daerah, kemudian apa saja perangkat dari pemerintah daerah itu, kemudian kita akan membahas juga apa sih pengertian dari pemerintah desa, bagaimana perangkat-perangkatnya, apa aja perangkat-perangkatnya. Dan yang terakhir di pembahasan pertama kita ini kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Jadi pengertian pemerintah daerah adalah kita saya terutama mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan dari situ dijelaskan kalau dia adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonominya ini adalah seluas-luasnya, jadi seluas-luasnya dan tetap mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita lanjut ya kepada perangkat daerah. Nah, perangkat daerah itu adalah organisasi atau lembaga di dalam Pemda atau bawahannya Pemda yang bertanggung jawab kepada maksudnya bertanggung jawab penyelenggaraan itu kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu siapa sih? Pemerintah daerah itu ada gubernur kalau kita di tingkat provinsi, kemudian ada bupati di tingkat kabupaten, dan ada wali kota di tingkat kota. Jadi itulah yang kita maksud dengan pemerintah daerah. Nah, kita lanjut kepada perangkatnya itu. Apa aja sih perangkatnya? Perangkat daerah itu, satu, itu ada sekretariat atau sekretaris daerah, kemudian ada dinas daerah, kemudian ada lagi lembaga teknis daerah. Nah, yang tiga hal tadi disebutkan itu di dalam lingkup provinsi gitu. Kemudian ada sekretaris daerah, ada dinas daerah, ada lembaga teknis daerah, ada kecamatan, dan ada kelurahan. Nah, ini di tingkat kabupaten dan kota gitu. Jadi tadi kan kita udah membahas tuh mengenai pengertian pemerintah daerah, kemudian perangkat daerah. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada apa sih pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu adalah mereka yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan pada tingkat atau lingkup desa. Nah, mereka ini siapa aja? Mereka itu ada kepala desa, kemudian ada badan permusyawaratan desa. Jadi mereka ini posisinya setara, dan kepala desa itu juga memiliki perangkat desa. Nah, jadi tadi kan kita udah membahas tuh mengenai apa sih pengertian daripada pemerintah desa. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada perangkat desa itu apa, karena tadi juga sudah dinotiskan mengenai itu. Jadi perangkat desa adalah organisasi atau lembaga di bawah pemerintah desa yang tentu saja bertugas untuk membantu kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup atau lingkungan desa. Nah, kalau kita berbicara struktural,
Apa aja sih perangkat-perangkat desa ini? Tentu saja yang paling atas itu adalah kepala desanya. Kemudian di bawah kepala desa itu ada sekretariat desa. Gitu. Orangnya kita sebut sekretaris desa. Atau di beberapa daerah lain ada yang menyebut dia dengan sebutan carik. Kemudian di bawah itu ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur pelaksana teknis lapangan, dan unsur yang kedua itu ada unsur kewilayahan. Untuk unsur pelaksana teknis lapangan itu ada kepala urusan pemerintahan, ada kepala urusan pembangunan, ada kepala urusan kesejahteraan rakyat, kemudian ada kepala urusan keuangan, dan ada kepala urusan umum. Nah, untuk unsur kewilayahan itu di bawahnya ada kepala dusun. Nah, tadi kan kita tuh udah membahas tuh mengenai pengertian pemerintah desa, kemudian pengertian dari perangkat desa, kemudian juga ke atas lagi kita sudah membahas tentang pengertian perangkat daerah. Kita juga telah membahas pengertian pemerintah daerah. Nah, sekarang kita akan membahas nih, apa sih hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, saya rasa hubungannya itu adalah hubungan secara vertikal atau hubungan dari atas ke bawah, atau bisa dibilang juga hubungan koordinasi, gitu, di mana pemerintah daerah di sini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan controlling terhadap pemerintah desa. Tapi pengawasan dan controlling ini tentu saja berpedoman pada peraturan dari pemerintah pusat. Nah, sekarang kita sudah berlanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa sih itu asas. Kemudian apa sih asas dari pemerintahan daerah atau pemerintah daerah? Kemudian apa aja asas dari pemerintahan desa atau pemerintah desa? Berbicara mengenai pengertian asas, sebenarnya asas itu kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah dasar. Ya, apapun yang dasar itu bisa disebut asas. Kalau dalam hukum ya berarti asas itu adalah hukum dasar. Gitu. Jadi asas ini adalah acuan daripada bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita bertindak. Apa yang mendasari pikiran, apa yang mendasari tindakan, apa yang mendasari keputusan, apa yang mendasari sebuah kebijaksanaan. Nah, jadi ketika kita berbicara dalam pemerintah desa dan pemerintah daerah, asas itu ya berarti segala yang mendasari daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Nah, tadi kan kita tuh udah membahas tuh pengertian asas. Asas itu adalah dasar dari segala tindakan dan keputusan. Nah, sekarang kita akan berlanjut apa aja sih asas dari pemerintah daerah. Nah, apa sih yang mendasari dari keputusan pemerintah daerah itu? Jadi kalau di total itu ada 10. Nah, yang pertama itu adalah tentu saja asas kepastian hukum. Kemudian yang kedua adalah asas tertib penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada asas tertib kepentingan umum. Kemudian yang keempat itu ada asas keterbukaan. Yang kelima ada asas proporsionalitas. Yang keenam ada asas profesionalitas. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Yang kedelapan ada asas efektivitas. Yang kesembilan ada asas efisiensi. Dan yang kesepuluh ada asas partisipatif. Nah, jadi kita tadi udah membahaskan mengenai apa aja sih asas-asas dari pemerintah daerah. Nah, sekarang kita lanjut nih kepada asas-asas daripada pemerintah desa. Di sini dia itu punya, pemerintah desa itu punya lebih banyak asas. Jadi dia punya 12 asas. Yang pertama tentu saja ada asas kepastian hukum. Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ketiga ada asas tertib kepentingan umum. Yang keempat itu ada asas keterbukaan. Yang kelima ada asas proporsionalitas. Yang keenam ada asas profesionalitas. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Yang kedelapan ada asas efektivitas. Yang kesembilan ada asas efisiensi. Yang kesepuluh ada asas partisipatif. Yang ke-11 ada asas keberagaman. Dan yang ke-12 itu tentu saja ada asas kearifan lokal. Nah,
tadi kan kita tuh udah membahas banyak banget tuh, udah dari pengertian Pemda, kemudian pengertian Pemdes, kemudian kita juga membahas perangkat-perangkat Pemda dan Pemdes. Kita juga sudah membahas bagaimana hubungannya, kemudian juga kita telah membahas apa itu asas, kemudian apa yang mendasari kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, kemudian apa juga yang mendasari gitu pengambilan keputusan daripada pemerintah desa. Sekarang kita akan membahas mengenai kewenangan. Apa itu kewenangan? Kemudian kita akan membahas kewenangan apa saja yang sekiranya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, dan itu tuh nggak boleh dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kemudian kita akan membahas apa aja kewenangan dari pemerintah daerah provinsi, kemudian apa aja kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan kita juga akan membahas mengenai kewenangan daripada pemerintah desa. Nah, jadi sekarang kita akan membahas nih mengenai pengertian kewenangan. Kewenangan itu apa sih? Saya mengacu daripada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kewenangan adalah kekuasaan untuk memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi kalau dalam materi pemerintah desa dan pemerintah daerah, kewenangan itu adalah kekuasaan daripada pemerintah pusat untuk memerintah, kemudian dan membuat keputusan untuk melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, tadi kan kita udah membahas tuh mengenai pengertian kewenangan. Nah, sekarang kita akan membahas nih kira-kira kewenangan apa aja sih yang tidak bisa atau tidak boleh dan tidak akan diberikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Nah, kewenangan ini hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, di sini kita akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan di situ ada di bab 3. Itu kewenangan pertama adalah politik luar negeri. Jadi, yang berhak melakukan politik luar negeri ini adalah pemerintah pusat. Siapa dia di pemerintah pusat itu? Dia adalah Menteri Luar Negeri kita dan tentu saja Presiden. Kenapa Pemda dan Pemdes tidak boleh? Karena nanti takutnya akan ada perbedaan visi dan misi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemerintah pusat. Sedangkan dia ini adalah jalur koordinasi gitu loh. Jadi itulah kenapa pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak akan atau tidak boleh melakukan politik luar negeri. Nah, kemudian itu ada di bagian pertahanan. Nah, jadi di sini pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak berhak dan tidak akan pernah diberikan kekuasaan untuk membentuk angkatan bersenjata sendiri selain daripada kepolisian dan TNI gitu loh. Nah, kemudian juga di dalam bidang pertahanan ini pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak akan pernah bisa menyatakan perang ataupun menyatakan damai dengan negara lain gitu loh. Nah, kemudian berbicara tentang keamanan. Berbicara tentang keamanan itu tentu saja Pemda dan Pemdes juga tidak boleh membentuk aparatur sipil yang bertugas untuk mengamankan daerah atau desa. Itu tetap saja aparat-aparat itu milik dari pemerintah pusat, karena presiden kan bisa dibilang adalah panglima tertinggi gitu, dari angkatan bersenjata kita gitu. Dan tentu saja di sini pemerintah desa dan pemerintah daerah itu harus berkoordinasi kepada pemerintah pusat terkait masalah-masalah mengenai keamanan yang ada di daerah dan di desa. Kemudian mendirikan lembaga negara. Di sini juga pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu hanya mempunyai perangkat saja gitu. Lembaganya itu hanya seputar di perangkat yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi lembaga di sini adalah dia tidak boleh mungkin membuat kementerian, itu tidak boleh. Dan ya seperti itulah. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal. Jadi yang berhak untuk mengumumkan apakah suatu negara ini mengalami krisis, resesi dan sebagainya, itu adalah
kebijakan dari para pemerintah pusat. Jadi gubernur, wali kota, dan kepala desa itu tidak boleh mengumumkan bahwa daerah kita atau desa kita ini akan mengalami krisis ekonomi atau mengalami fiskal dan sebagainya. Nah, kemudian kebijakan mengenai agama. Nah, di sini juga pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak boleh membuat atau menetapkan hari libur nasional, hari libur keagamaan. Itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh seorang gubernur, bupati, wali kota, atau kepala desa itu mengakui atau menetapkan adanya agama baru. Itu semua adalah kewenangan daripada pemerintah pusat. Gitu. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas tuh kewenangan yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan nggak boleh dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kewenangan pemerintah daerah? Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan 7 kewenangan pemerintah daerah. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan dan pembangunan. Jadi di sini mulai dari merencanakan, memanfaatkan, kemudian pengelolaan tata ruang pembangunan itu bisa menjadi kewenangan atau itu memang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian ada penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian ada di bidang kesehatan juga, kemudian ada penyelenggaraan pendidikan, dan juga alokasi sumber daya manusia potensial kita. Kemudian ada penanggulangan masalah sosial di lingkungan kabupaten kota, provinsi kabupaten kota. Kemudian ada pelayanan bidang ketenaga kerjaan, ada pengembangan koperasi, kemudian UMKM, ini juga di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian ada pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan pertahanan. Kemudian ada pelayanan kependudukan dan catatan sipil lintas provinsi, kabupaten, kota. Kemudian ada pelayanan administrasi umum pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian ada pelayanan penanaman modal juga, jadi investor-investor itu semua berurusan juga dengan pemerintah daerah, bisa langsung berurusan dengan pemerintah daerah. Kemudian ada penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum sempat atau belum dapat diurus oleh pemerintah kabupaten kota, dan juga penyelenggaraan lain yang diberikan atau diamanatkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten dan kota. Sebenarnya dia itu tidak berbeda jauh dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi, tapi dia itu ada 5 gitu. Yang pertama tentu saja masih tidak begitu beda jauh, adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kemudian yang kedua adalah penanganan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga ada penanganan di bidang kesehatan, kemudian ada pendidikan juga, dan penanggulangan masalah sosial. Setelah itu ada ketenaga kerjaan dan UMKM. Kemudian yang keempat adalah pengendalian lingkungan hidup di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian ada pelayanan di bagian pertahanan, dan terakhir adalah penanganan atau penyelenggaraan urusan dasar lainnya yang tentu saja diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan berbicara mengenai kewenangan di pemerintah desa. Kalau kita berbicara mengenai kewenangan pemerintah desa, kita tentu saja akan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016. Jadi di dalam peraturan tersebut itu ada 3 garis besar kewenangan desa. Yang pertama adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal usulnya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan penyelenggaraan desa berbasis lokal dengan lingkup desa. Kemudian ada kewenangan limpahan. Kewenangan limpahannya ini dari pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah dari kabupaten kota. Kemudian kita berlanjut kepada kewenangan berdasarkan hak asal usulnya itu. Jadi yang pertama adalah kewenangan untuk mengatur sistem organisasi adatnya. Kemudian yang kedua adalah kewenangan untuk pembinaan kelembagaan masyarakatnya. Kemudian ada kewenangan untuk pembinaan lembaga dan hukum adatnya. Kemudian ada kewenangan untuk pengelolaan tanah dan pengelolaan kas desa. Kemudian ada kewenangan untuk mengembangkan peran daripada masyarakat yang ada di desa. Kemudian pemerintah desa juga berhak untuk diikutsertakan dalam investigasi maupun identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kabupaten dan kota terhadap desa tersebut, gitu loh. Yang nanti hasil identifikasi ini juga akan dipertimbangkan untuk menambahkan hak asal usul tadi. Tentu saja ini sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan di desa tersebut, gitu loh. Nah, mengenai pengelolaan hak asal usul ini benar-benar akan diurus sendiri oleh desa, oleh pemerintah desanya. Nah, kemudian berbicara mengenai kewenangan desa berdasarkan lokal yang berskala desa ini adalah satu, kewenangan untuk pengelolaan tambahan perahu misalnya, kemudian ada pengelolaan pasar desa, kemudian ada pengelolaan tempat pemandian umum atau tempat-tempat wisata yang ada di desa, kemudian ada pengelolaan jaringan irigasi atau jaringan perairan di persawahan dan tentu saja pemukiman masyarakat desa. Kemudian ada pengelolaan lingkungan pemukimannya, kemudian ada pembinaan kesehatan masyarakat desa dan posyandu juga. Kemudian ada pengembangan dan pembinaan sanggar seni desa tersebut, gitu. Kemudian ada pengembangan perpustakaan, kemudian juga ada taman desa, dan kemudian juga ada embung desanya, gitu. Pengelolaan sumber air minum, kemudian juga ada pengelolaan jalan dan jalan antar pemukiman, dan tentu saja antar pengelolaan irigasinya itu antara wilayah pemukiman. Nah, kemudian lanjut kita kewenangan limpahan. Itu ada 3, itu adalah penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian ada pelaksanaan pemberdayaan desa, dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat desa. Ini semua adalah kewenangan-kewenangan limpahan yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, sekarang kita akan pembahasan kita kali ini tentu saja akan lebih mendalam lagi mengenai perangkat-perangkat daerah dan perangkat-perangkat desa. Kan tadi di awal kita sudah membahas tuh apa pengertian dari perangkat daerah dan perangkat desa. Nah, sekarang pada kali ini kita akan membahas kembali, namun secara lebih mendalam tentang apa sih itu perangkat daerah, kemudian apa itu perangkat desa, kemudian apa tugas dan wewenang daripada perangkat daerah di tingkat provinsi, kemudian apa tugas dan wewenang perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota, kemudian apa tugas dan wewenang perangkat daerah pada tingkat desa.